Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah karena atas berkah rahmat Allah mohon maaf sepertinya tadi saya kelempar masalah koneksi karena atas berkah rahmat dari Allah kita bisa pada saat ini meskipun via Zoom. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendakwahkan Islam kepada kita sehingga pada saat ini kita memperoleh hidayah dari Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas materi yang cukup istimewa, yakni membahas tentang Ibnu Rushd. Nah, siapa Ibnu Rushd? Beliau adalah pemikir Muslim yang lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau tahun 1126 Masehi. Dengan nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Beliau adalah pemikir Muslim dan juga terkenal karena pemikirannya mengenai filsafat. Untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berikutnya kepada Ustadz Wahyudi, saya persilakan untuk memberikan materi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait dengan bab nadhar. Mudah-mudahan kali ini merupakan tema terakhir kita terkait bab nadhar, kemudian ke depan kita akan melanjutkan ke epistem irfan, karena epistem fitrah sudah pernah kita singgung secara umum. Jadi nanti akan kita lihat mana kiranya yang lebih penting, apakah akan kita dahulukan irfan atau fitrah, atau kamala fitrah akan kita lewati. Terkait dengan nadhar ini memang sangat panjang sungguhnya bahasanya, sehingga kita sampai beberapa kali pertemuan. Bahkan saya hanya menggunakan bukunya Ibnu Rushd yang kecil ini, Faslul Maqal Fima Bainal Syariah Fima Bainal Hikmah wa Syariah wal Ittisal. Meskipun saya hanya menggunakan kitab kecil ini, namun ternyata bahasanya cukup panjang, meskipun beberapa kali pertemuan belum juga selesai. Bagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, menurut Ibnu Rushd bahwa kita menutup diri. Kita sejatian yang datang dari luar Islam, dari manapun datangnya, kita harus open. Kita boleh bila hanya kemudian ketika ilmu itu masuk, termasuk juga di dalam hal-hal ilmu-ilmu yang bukan terkait dengan ilmu agama, tetapi mungkin ilmu filsafat atau eksakta dan lain sebagainya. Bahkan beliau menolak orang yang sering mengatakan belajar sesuatu yang tidak ada dalam ajaran
Islam, atau istilahnya itu sesuatu yang belum ada di zaman sahabat, kemudian dianggap bid'ah, itu beliau sangat menolak pendapat tersebut dengan mengatakan bahwasanya ilmu nahwu, shorof dan lain sebagainya, usul fikih, fikih dan sebagainya itu belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kemudian terkait dengan ilmu-ilmu baru kita katakan bid'ah, tentu belajar usul fikih, nahwu, shorof dan lain sebagainya juga termasuk bid'ah. Tetapi pendapat ini beliau tolak. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Wa amal ladzi ahwaja fi hadza ila tamtsili bi sinati ta'alim. Fa hadhihi sinatul sulfiq wal fiqh nafsi lam yakmul an-nadharu fiha illa fi zamanin tawil. Menurut beliau bahwasanya ilmu pengetahuan itu perkembangannya cukup dinamis, cukup panjang. Termasuk ilmu ushul fikih pun tidak serta-merta muncul sejak zaman sahabat, tabi'in, tidak. Tetapi munculnya itu terkait erat dengan kebutuhan di masanya. Memang kalau kita lihat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, tatkala mereka melakukan ijtihad, sesungguhnya mereka juga menggunakan usul fikih, menggunakan kaidah-kaidah fikih. Seperti halnya ketika membukukan mushaf Al-Quran, Abu Bakar menggunakan kaidah maslahat, atau seperti yang disebut dengan masolih al-mursalah atau maslahat mursalah oleh Imam Syatibi. Kemudian Imam Ali juga menggunakan kaidah qiyas. Tetapi kan ilmu ushul fikih baik di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan belum berbentuk menjadi ilmu ushul fikih yang independen. Abu Hanifah, Imam Laits, Imam Malik dan lain sebagainya, mereka juga di dalam beristihad itu sudah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Misal Imam Malik yang menggunakan tradisi masyarakat Madinah sebagai salah satu sumber untuk melakukan ijtihad. Sementara itu mereka juga menggunakan kaidah istihsan. Sementara istihsan oleh Imam Syafi'i ditolak dan mengatakan man istahsana faqad ibtada'a. Mereka yang melakukan istihsan dianggap telah melakukan bid'ah, ya kan? Tetapi usul fikih secara sempurna baru dirumuskan atau disusun secara lebih lengkap atau dirapikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi untuk sampai ke kitab Ar-Risalah itu butuh waktu yang cukup lama, dari para sahabat kemudian tabi'in sampai kemudian nanti ke tabi Imam Syafi'i, itu pun belum sempurna. Nanti masih ada perjalanan panjang lagi sampai nanti muncul para imam ushul fikih semacam Imam Baqilani, kemudian Imam Haramain, Imam Ghazali, Imam Premen dalam kitab Al-Burhan, Imam Ghazali dan kitab Al-Mustasfa, Imam Rosi dan kitab Al-Mahsul dan lain sebagainya. Satu sama lain itu memberikan pelengkapan atau menambah atau mengurangi dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita baca usul fikihnya Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, di sana itu belum ada bahasan terkait dengan ilmu mantik, tapi kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa memasukkan ilmu mantik di dalam kaidah usul fikih atau dalam mukadimah ilmu usul fikih, sehingga antara ilmu mantik dan ilmu usul fikih kemudian bercampur, yang akhirnya bahasa usul fikih masa-masa setelah Ghazali menjadi sangat berkembang dan agak rumit, sehingga kemudian Yasin Al-Fadani, orang Padang, ulama besar yang tinggal di Saudi, membuat buku tentang qiyas, tentang mantik, untuk mengantar bagi mereka yang hendak belajar ilmu usul fikih. Imam Haramain hanya baru membahas tentang maqasid syariah hanya beberapa halaman. Dilanjutkan Imam Ghazali yang juga hanya beberapa halaman. Tetapi kemudian dilengkapi oleh Is Ibn Abdussalam dalam bukunya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam yang tebalnya itu kisaran sampai 400 halaman. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syatibi yang menulis buku Al-Waqafat sampai 2 jilid besar atau 4 jilid besar, tergantung cetakannya, ya kan? Jadi berkembang. Sehingga Imam Ibn Rushd sendiri mengatakan usul fikih itu perkembangannya juga nggak sekali jadi, tetapi butuh waktu untuk menjadi sebuah cabang ilmu yang sempurna. Bahkan kemudian Ibnu Ashur, salah seorang ulama kontemporer dari Maroko, itu mengusulkan ilmu maqasid pecah atau independen dari ilmu usul fikih. Nah, jadi kita tidak boleh kemudian
anti terhadap berbagai macam cabang ilmu, tetapi kita harus berkreasi, harus mampu menerima berbagai cabang ilmu yang muncul baik di dunia Islam maupun di dunia non-Islam. Apa ilmu mantik seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Ghazali yang dimasukkan ke dalam pengantar ilmu usul fikih itu sesungguhnya merupakan hasil dari para filsafat Yunan, para filosof Yunan. Ya, Aristoteles kemudian membuat ilmu mantik yang dibagi menjadi beberapa bab, di antaranya terkait dengan tasawurat, terkait dengan tasdikot. Tasawurat itu merupakan gambaran abstraksi supaya kita mampu membuat sebuah definisi ilmiah. Sementara tasdikot itu terkait erat dengan bagaimana kita membuat analogi sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu sangat logis dan tidak bertentangan dengan ilmu logika. Meskipun ilmu ini berasal dari Yunani, namun oleh ulama Islam baik para filosof maupun ulama kalam diterima dan dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan termasuk diantaranya filsafat, kalam, dan usul fikih. Meskipun di dalam perkembangannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rushd bahwasanya cabang ilmu yang masuk ke dunia Islam itu harus selalu diseleksi sesuai dengan norma dan nilai dari ajaran Islam. Maka ketika kita melihat ilmu mantik yang sudah berada di tangan umat Islam dan kemudian kita bandingkan dengan ilmu mantik tatkala masih di tangan Aristoteles, terdapat beberapa perbedaan sehingga ilmu mantik di tangan umat Islam itu tidak murni lagi seperti yang ditulis oleh Aristoteles. Ini merupakan bagian dari upaya umat Islam untuk mengembangkan dan mengoreksi ilmu pengetahuan. Sama halnya juga dengan cabang-cabang ilmu lain terkait dengan kedokteran, terkait dengan astronomi yang mereka terjemahkan dari Yunani, yang mereka terjemahkan dari Persia, dari India, juga tidak serta-merta diterima mentah-mentah. Namun mereka juga melakukan penelitian ilmiah untuk membuktikan apakah ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani, Persia, dan lain sebagainya itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah atau tidak. Sekiranya tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka akan ditolak. Maka ilmu kedokteran di zaman Yunani belum mengenal istilah operasi jirahiyah, amaliyah jirahiyah, operasi. Tetapi dikembangkan oleh dunia Islam, Ibnu Sina termasuk pioner ulama Islam, pakar dokter yang melakukan operasi bedah. Sementara kalau kita lihat Ibnu Rushd mempunyai buku kedokteran yang setebal 15 jilid yang berisikan bukan hanya tentang bagaimana memberikan sifat penyakit-penyakit yang ada di dunia pada waktu itu, tetapi juga cara ngobatinya bagaimana, obat-obatan yang harus digunakan bagaimana, yang itu banyak berasal dari ijtihad atau penelitian-penelitian ilmiah para dokter-dokter kita pada waktu itu yang juga mengoreksi terhadap berbagai penemuan kedokteran yang telah ada pada zaman Yunani. Karena memang Yunani itu sebelum Islam datang pada masa-masa awal kisaran abad 4 abad sebelum Masehi, 5 abad sebelum Masehi, mereka terkenal dengan peradabannya yang cukup maju terutama dari bidang kedokteran, filsafat, kemudian astronomi dan lain sebagainya. Di masa Abbasiyah sendiri astronomi juga sangat pesat perkembangannya sehingga yang namanya penelitian atau laboratorium luar angkasa semacam NASA-nya zaman kita saat ini itu menjadi tradisi yang berkembang di dunia Islam. Jadi kalau sekarang itu ada NASA di Amerika, itu sungguhnya ya kalau di dunia Islam itu sudah ada waktu itu di tiap kota-kota besar seperti di Baghdad, Asfahan, Kairo, dan lain sebagainya. Itu bahkan menjadi tradisi, menjadi pioner, menjadi kebanggaan. Pokoknya kalau kota besar Islam itu pasti ada tempat penelitian astronomi. Seperti itu. Sehingga mereka mampu memberikan
penemuan-penemuan baru. Bahkan di sini penerus seperti yang saya sampaikan sebelumnya mengatakan orang-orang yang tidak mau belajar ilmu pengetahuan yang berasal dari non-muslim atau tidak mau melakukan penelitian ilmiah, tentu mereka tidak akan percaya dan pasti akan menertawakan ketika kita mengatakan bahwa matahari itu jauh lebih besar dari bumi menurut Nurus. Bahkan Nurus mengatakan besarannya matahari dari bumi itu kisaran 160 kali. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ternyata lebih besar dari itu, lebih dari 160 kali. Dan bahkan tentu mereka tidak akan pernah percaya ketika melakukan penghitungan antar planet dan antar bintang dan lain sebagainya. Jadi menghitung jarak antar bintang itu sudah dilakukan oleh para ilmuwan muslim dan disebutkan oleh Ibnu Rus di dalam buku-bukunya. Sangat luar biasa. Intinya bahwasanya penelitian ilmiah itu menjadi ciri khas daripada ulama Islam pada waktu itu. Bahkan setiap ada rumah sakit, pasti sampingnya rumah sakit itu adalah laboratorium. Itu hal yang wajib di dunia Islam pada waktu itu. Karena dari laboratorium itulah para dokter akan meneliti terkait dengan penyakit-penyakit baru, terutama bagaimana cara mengobati dan lain sebagainya. Dan mereka bukan hanya melakukan penelitian, tetapi juga menulis. Ibnu Sina sendiri di dalam ilmu kedokteran punya buku namanya Al-Qanun fit Tibb, undang-undang atau apa ya istilahnya itu, peraturan atau undang-undang atau apa-apa yang terjadi dalam ilmu kedokteran, aktif kedokteran, itu Ibnu Sina. Tetapi beliau juga pakar astronomi dan mempunyai buku namanya Al-Hay'ah. Al-Hay'ah itu adalah buku terkait dengan ilmu astronomi. Wa idza kana hadza hakadha faqad yajibu alaina in alfaina liman taqaddama minal umami as-salifati nadharan fil mawjudati wa i'tibaran laha bihasbin ma iqtadathu syara'id al-burhan an-nanzura fil ladzi qaluhu min dzalik. Jadi ketika kita itu melihat terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada sebelum umat Islam atau sebelum kita atau dari non muslim, ya tentu kita akan terima, kemudian kita akan teliti kembali sesuainya, kebenarannya apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah atau tidak. Wa ma atsbatuhu fi kutubihim famaka minna muwafiqan bil haqqi qabilnahu minhum. Kalau sekiranya ilmu pengetahuan yang berasal dari non-muslim atau dari bangsa-bangsa sebelum umat Islam, dari bangsa Yunani, dari bangsa Persia, dari India, itu ternyata sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan kebenaran ilmiah, penelitian ilmiah, maka kita akan terima dan bukan hanya menerima, kita akan sangat berterima kasih kepada mereka. Dan hebatnya umat Islam pada waktu itu ketika kita membaca buku-buku yang ditulis oleh umat Islam itu selalu menisbatkan ilmu kepada penemunya. Tidak pernah mengatakan ketika ilmu itu bukan dia yang menemukan, ya nggak dikatakan ilmu saya. Kalau yang menemukan orang Barat, orang Yunan, ya disebut orang Yunan. Kecuali kalau yang menemukan mereka, sebutlah mereka. Maka ilmu mantik itu tetap mereka mengatakan mantik itu mantik dari Yunan. Tidak kemudian hasil umat Islam, meskipun umat Islam telah melakukan perbaikan ataupun kritikan ataupun menambah bahasan. Tetapi karena itu berasal dari Yunan, mereka tetap mengatakan bahwa ilmu ini memang dari Yunan. Kemudian ketika yang menemukan Aristo, disampaikan itu Aristo. Seperti halnya Al-Farabi ketika menerjemahkan dan bahkan mensyarah filsafatnya siapa? Aristo, ya disebut ini syarahnya. Tidak kemudian mengklaim itu sebagai buku pribadinya. Berbeda dengan pemikiran-pemikiran Barat modern, ketika mereka itu mengambil berbagai cabang ilmu dari umat Islam, seringkali tidak disebutkan bahwa itu sungguhnya berasal dari umat Islam. Namun mereka sembunyikan dan mereka menganggap bahwa itu hasil penemuan mereka sendiri.
kita tahu seperti Descartes ya, yang terkait dengan filsafat skeptivitas itu. Filsafat skeptis itu hasil daripada penemuan Imam Al-Ghazali, bukan Descartes. Itu Ghazali yang menemukan, sehingga yang orang Barat ini, pemikir Barat ini sama mirip-mirip, tetapi tidak sama sekali tidak menyinggung Al-Ghazali sama sekali. Padahal itu dalam tanda kutip jiblaan, tapi tidak ada disebutkan terkait peredaran darah. Itu yang menemukan umat Islam terbaik dengan operasi, banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari umat Islam, tetapi oleh mereka tidak dinisbatkan kepada umat Islam, tetapi dianggap sebagai hasil penemuan mereka sendiri. Nah, kalau kita teliti, yang menemukan benua Amerika itu sebelum siapa? Columbus ya. Itu umat Islam sudah sampai sana, tetapi tidak pernah disebutkan umat Islam yang menemukan benua Amerika, ya kan? Tetapi oleh Columbus gitu aja. Itulah mereka sering menyembunyikan kebenaran. Adapun umat Islam, kita selalu menisbatkan ilmu kepada pemiliknya. Maka kalau footnote itu, kalau ilmu model kan ada footnote. Itu kan baru berkembang belakangan ini. Di Barat, maksudnya ya, di Barat. Tetapi di dunia Islam, model-model kayak footnote itu kalau di dalam kitab kuning itu sudah sangat banyak. Cuman tidak pakai footnote ya, tetapi istilahnya itu rujukan langsung di tengah. Rujukan langsung disebutkan kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Ibu Nurus dalam kitab ini, langsung disebutkan di dalamnya. Jadi tidak segan-segan, tidak malu untuk menisbatkan sebuah cabang ilmu kepada pemiliknya, penemunya, karena itu sebagai amanah ilmiah yang harus disampaikan. Jangan disembunyikan. Makanya di sini Ibnu mengatakan wa ma atbatuhu fi qudhim fa makana min muwafiqan lil haqi qabilna minhum wa surirna bihi. Jadi kalau memang ada pemikiran-pemikiran yang sesuai ya, dengan kebenaran, ya kita terima dan kita sangat senang. Bukan hanya itu, wa syakarna hum alaihi, dan kita berterima kasih kepada mereka. Wujud terima kasih adalah dengan menisbatkan penemuan-penemuan ilmiah itu kepada pemiliknya, bukan diklaim sendiri. Wa makana min ghairu muwafiqin lil haqi nabahna alaihi. Sekiranya ada penemuan ilmiah yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya kita ingatkan. Semisal sebagian para ilmuwan Yunan menyebutkan bumi yang mengitari atau matahari yang mengitari bumi. Oleh ulama-ulama Islam atau para intelektual Muslim waktu itu, para ilmuwan Muslim mengatakan ini jelas salah. Yang benar adalah bumi yang mengitari matahari, dan itu sudah jamak diketahui oleh umat Islam pada waktu itu. Bumi bulat itu sudah jamak diketahui oleh umat Islam klasik. Kalau kita merujuk pada karya-karya ulama kita klasik, para saintis sudah mengatakan bumi itu bulat. Tapi kemudian belakangan muncul para ulama-ulama yang sesungguhnya dia bukan saintis, yang kerjaannya membaca kitab, mengatakan bumi itu datar. Padahal para saintis, para astronom sudah jelas mengatakan bumi itu bulat. Ini kan bertentangan. Kalau kita merujuk kepada karya ulama kita, umat Islam klasik itu mereka sudah mengatakan bumi itu bulat, bukan datar, kan seperti itu. Tetapi kelompok-kelompok sekarang kadang aneh-aneh. Padahal Allah sendiri mengatakan was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalau orang yang memang di bidangnya, kalau kamu nggak tahu. Jangan kemudian sok tahu, kan seperti itu mestinya, ya kan? Artinya apa? Setiap ilmu pengetahuan itu ada spesialisasinya, ada orang yang fak di dalamnya. Jangan kemudian diborong sendiri, padahal bukan spesialisasinya, bukan bidangnya, sehingga mengeluarkan fatwa istilahnya ya, mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan kebenaran, dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Yang seperti ini bisa berbahaya dan umat Islam bisa menjadi bahan tertawaan. Dianggap memang ajaran Islam itu pembodohan, memang ajaran Islam itu bodoh, yang terbelakang dan sebagainya. Padahal bukan masalah terbelakang bodoh, tetapi kitanya tidak menghormati spesialisasi ilmu pengetahuan. Kami yang belajar di sini di Al-Azhar, sangat-sangat ulama Azhar itu menghormati terhadap spesialisasi ilmu. Kami punya guru, dulu saya sering ngaji sama salah seorang ulama Azhar yang sangat pakar dalam ilmu kalam. Beliau adalah Syekh Hasan Asy-Syafi'i.
beliau itu ketika menyampaikan ilmu pengetahuan, otaknya itu seperti kamus berjalan lah. Sebenarnya tahu banyak, tetapi ketika ditanya di luar bidangnya, meskipun beliau tahu, beliau mengatakan, saya hormati mereka yang spesialis di bidang ini, maka saya tidak perlu menjawab, tidak perlu memberikan jawaban, atau saya menjawab hanya sekedarnya saja. Silahkan kalau ingin perdalam, tanyakan kepada ahlinya. Padahal sebenarnya beliau juga tahu gitu. Tapi karena hormat terhadap spesialisasi ilmu ini, maka diserahkan kepada ahlinya. Tetapi zaman kita belakangan muncul ulama yang sok tahu semuanya, sehingga tidak bidang saintis pun memberikan fatwa-fatwa terkait dengan ilmu sains, terkait dengan ilmu astronomi dan lain sebagainya. Maka disinilah sesungguhnya pentingnya ijtihad jama'i. Kenapa harus ijtihad jama'i? Karena tidak semua kita itu seperti orang dulu yang tahu kedokteran, tahu astronomi, tahu fikih. Berbeda. Kita itu yang tahu fikih kadang cuma sekedar tahu fikih, yang tafsir sekedar tafsir, yang dokter sekedar dokter. Sehingga ketika kita ingin mengeluarkan fatwa, maka kita perlu bertanya kepada orang lain yang dia itu memang spesialis di bidangnya. Terkait bayi tabung, apa hukum bayi tabung? Kita tanya dulu para pakar dokter apa itu bayi tabung sebelum kita mengeluarkan fatwa, karena di dalam kaidah usul dikatakan al-hukmu ala syai'in juz'un min tasawwurihi. Jadi ketika kita ingin menghukumi sesuatu, apa yang keluar dari fatwa kita itu sesungguhnya merupakan bagian dari apa gambaran yang ada di dalam otak kita. Ketika kita memberikan gambaran salah, maka akan muncul fatwa yang salah. Ketika gambaran otak kita itu benar, maka akan muncul fatwa yang benar. Maka sering juga dikatakan fahmus su'ali nisful jawab. Paham terhadap pertanyaan itu sudah separuh dari jawaban. Kalau soalnya saja sudah nggak paham, jawabannya pasti salah. Tapi kalau soalnya sudah paham, ya sudah nisful jawab, separuh jawaban sudah dapat dia jawablah minimal. Seperti itu. Jadi perlulah ijtihad jama'i supaya ketika ada suatu persoalan, seorang fuqaha bisa tanya kepada dokter, seorang fuqaha bisa tanya kepada saintis, seorang fuqaha bisa tanya kepada pakar astronomi. Dengan demikian nanti ketika dia sudah paham apa yang akan difatwakan secara benar, maka dia bisa mengeluarkan fatwa secara benar, tidak serampangan, tidak kemudian dia itu tamak terhadap ilmu pengetahuan yang sesungguhnya bukan bidangnya. Saya katakan lagi, itu sangat berbahaya dan bisa sesat menyesatkan, dan umat Islam bisa menjadi bahan tertawaan. Nah, ini jangan sampai. Belakangan sudah sering orang-orang yang sekadar paham fikih tetapi tidak paham sains, tetapi membuat fatwa-fatwa terkait sains, akhirnya kita ditertawakan umat lain, bangsa lain. Wa makana min ghairu muwafiqin lil haqqi nabahna alaihi wa hadarna minhu. Nah, dan juga ketika suatu cabang ilmu atau penemuan-penemuan ilmiah itu ternyata yang penemuan sebelumnya ternyata mansuh istilahnya, ditemukan penemuan baru yang lebih mutakhir, yang lebih sesuai dengan kebenaran, maka akan kita ingatkan bahwasanya penemuan yang dulu itu tidak sesuai. Yang sesuai itu yang sekarang. Semisal saya katakan tadi, ketika ada sebagian para ilmuwan Yunani mengatakan bumi itu yang dikitari oleh matahari, jadi matahari yang muter bumi, dan ternyata itu oleh salah, maka oleh para ilmuwan Muslim mengatakan itu salah. Yang benar adalah bumi yang mengitari matahari, kan seperti itu. Langsung wahadarna minhu, wahadarnahum. Nah, tetapi ini luar biasa. Wa'adzarnahum, tapi kita memaklumi mereka, kita maafkan mereka, orang-orang terdahulu itu. Kenapa demikian? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, selalu dinamis. Bisa jadi apa yang ditemukan saat ini ternyata tidak akurat, dan kelak akan ditemukan penemuan baru yang lebih akurat. Seperti terkait dengan besaran bumi dengan matahari, menurut Ibnu Rus besarannya matahari itu 160 kali besaran bumi saja. Sementara para ulama kontemporer saat ini mengatakan lebih dari itu, bahkan mungkin kalau nggak salah itu 1 juta kali ya. Lebih besar dibanding bumi, lebih jauh. Nah, ini apakah kemudian Ibnu Rus salah?
Ya memang salah, tetapi adzarnahu. Ya kita maklumi. Kenapa? Karena sejauh penelitian waktu itu seperti itu. Bisa jadi ketika nanti akan ada penemuan baru, yang lama akan kita nasah, kita coret. Nah, jadi itulah etika. Jadi dalam ilmu pengetahuan pun ada yang namanya etika ilmu. Bukan sekadar kita itu menisbatkan ilmu kepada empunya, kepada penemunya, tetapi kita juga tetap syakarnahu, kita berterima kasih pada mereka, dan ketika dia salah kita kemudian tidak mensalah-salahkan, istilahnya menggoblok-goblokkan. Ya itu goblok dulu kok. Ya bukan begitu. Di zamannya itu baru seperti itu penemuannya. Yang sekarang ya lebih akurat karena teknologinya lebih besar. Adzarnahu, ya kita maklumi saja zaman dulu itu seperti itu. Nah, luar biasa. Tetap ada etika di dalam ilmu pengetahuan. Faqad tabayyana min hadza anna an-nadhara fi kutubil qudama'i wajibun bisyar'i. Maka seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kita mengkaji, kita belajar, kita membuka-buka cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari orang-orang sebelum kita. Maksudnya Ibnu Rus di sini adalah para filosof Yunan, para saintis Yunan, Persia, Yunani, India, dan lain sebagainya, Cina. Karena waktu itu pada masa Abbasiyah berbagai macam cabang ilmu yang berasal dari Yunani, Persia, India, Cina, semua dikumpulkan, diterjemahkan menjadi satu. Belajar mempelajari ilmu-ilmu mereka itu ternyata menurut Ibnu Rus hukumnya wajib, sebuah keharusan, dan yang mengharuskan kita belajar seperti itu adalah syariat Islam, Al-Quran, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk saat ini, maka kita diharuskan untuk mempelajari berbagai cabang ilmu yang berasal dari Amerika, yang berasal dari Prancis, yang berasal dari Inggris, yang berasal dari Rusia, yang berasal dari Cina, yang berasal dari mana saja. Selama itu bermanfaat untuk kita, maka kita wajib untuk mempelajari. Hanya saja wajibnya di sini merupakan wajib kifayah. Artinya ketika 1, 2, 3, 4 orang ada yang mempelajari, maka seluruh umat Islam tidak berdosa. Tetapi ketika cabang-cabang ilmu itu seluruh umat Islam diam, tidak ada yang mau belajar, maka semuanya menjadi kena getahnya, kita kena dosanya, karena akibatnya sangat fatal. Umat Islam menjadi terbelakang, umat Islam menjadi bangsa subordinat, nggak bisa buat pesawat, nggak bisa buat roket, nggak bisa buat kapal selam, nggak bisa. Akhirnya kita terbelakang terus. Maka Ibnu Rus sudah mewanti-wanti, Ibnu Rus sudah mengingatkan supaya kita tidak menjadi bangsa subordinat, supaya kita tidak menjadi bangsa yang selalu mengekor kepada bangsa lain. Maka kita jangan segan-segan untuk kemudian kita ambil berbagai macam ilmu pengetahuan dari luar Islam. Kita teliti lagi, kita koreksi lagi, sekiranya sesuai dengan ajaran Islam, sekiranya sesuai dengan penelitian ilmiah, maka kita sangat bangga. Dan kita syakarnahu, kita sangat berterima kasih, dan ketika salah adzarnahu, kita akan memaklumi. Id kana maghzahum fi kutubihim wa maqsiduhum wal maqsidul ladzi atasna asy-syar'u alaihi. Karena sesungguhnya tujuan utama ilmu pengetahuan itu pengetahuan apapun, baik yang berasal dari Yunani di masanya Ibnu Rus, Persia ataupun India ataupun Cina. Kalau sekarang ya baik yang berasal dari Amerika, baik yang berasal dari Cina, baik yang berasal dari Rusia, baik yang berasal dari Prancis, dari manapun datangnya, sesungguhnya ilmu pengetahuan berbagai cabang ilmu itu tujuan maksudnya itu sama, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam itu sesungguhnya sangat menghormati ilmu pengetahuan. Mengapa Islam itu menghormati ilmu pengetahuan?
Karena umat Islam sangat menyadari bahwasanya tujuan utama dari penciptaan manusia di muka bumi ini sesungguhnya menjadi khalifatullah. Apa itu khalifatullah? Khalifatullah adalah wakil Allah. Maksudnya adalah khalifatullah fil ardh, menjadi wakil Tuhan untuk membangun peradaban dunia. Guna menjadi khalifatullah itu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, maka tatkala Nabi Adam diciptakan di dunia, pertama yang dibekali adalah terkait dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah, kan? Jadi Nabi Adam diberi bekal ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan itulah maka tugas utama manusia untuk menjadi khalifatullah, membangun peradaban di muka bumi akan tercapai. Dan oleh karenanya ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW juga terkait dengan ilmu pengetahuan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang namanya ilmu itu pun tidak pandang bulu, tidak tahu datangnya dari mana, semua harus diterima. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW tatkala perang Badar, tatkala orang-orang kafir Quraisy menjadi tahanan, kemudian untuk apakah mereka akan dibunuh, ataukah mereka akan dibinasakan, ataukah mereka akan diapakan? Maka salah satu usulannya adalah mereka mengajari anak-anak orang Madinah yang belum bisa baca tulis dengan memanfaatkan siapa? Kafir Quraisy. Setelah mereka mampu mengajari anak-anak Muslim, maka mereka dikembalikan ke Mekah. Kemudian di antara dalil yang lain, waktu itu Nabi Muhammad SAW sering menerima surat menyurat kepada orang Yahudi. Sementara orang Yahudi kalau berkirim surat menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Yahudi. Maka ketika hendak berkirim surat, tidak mungkinlah kemudian Rasulullah selalu menggunakan penerjemah dari orang Yahudi. Ini tentu sangat berbahaya, apalagi jika terkait dengan surat-surat kenegaraan yang isinya adalah rahasia-rahasia negara. Maka harus ada umat Islam yang sanggup untuk belajar bahasa Ibrani. Maka diperintahkanlah Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani, dan dalam 12 hari sudah sangat mahir dalam bahasa Ibrani. Nah, ini kan bahasa Ibrani bukan bahasa Arab, tetapi diterima. Nah, ini menunjukkan bahasa umat Islam itu sejak awal tuh welcome terhadap berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang datang dari mana saja, karena sesungguhnya ilmu itu dapat memberikan kemajuan suatu bangsa. Ketika suatu bangsa ilmu pengetahuan mundur, maka mundurlah bangsa tersebut. Umat Islam saat ini mundur karena ilmu pengetahuan umat Islam itu terbelakang. Kalau umat Islam ingin maju, maka harus maju dalam ilmu pengetahuan. Penelitian-penelitian ilmiah seperti yang disampaikan Ibnu Rushd ini di zamannya sangat luar biasa. Setiap universitas ada namanya tempat-tempat riset, setiap rumah sakit ada tempat-tempat riset. Dan dana-dana riset itu ternyata berasal sebagian besar dari dana wakaf. Oh, kaget, heran ya, dana wakaf bisa untuk dana penelitian ilmiah. Luar biasa. Rumah sakit di zamannya semuanya gratis. Dari mana? Dari wakaf, dari zakat, dan macam-macam. Nah, ini jadi sudah menjadi tradisi di zamannya itu. Luar biasa. Wa anna man naha anin nadhari fiha man kana ahlan lin nadhari fiha wa huwa alladhi jama'a amrayni ahadima zakaul fitrati. Sekarang siapa yang bisa melakukan nazar, siapa yang bisa melakukan penelitian ilmiah? Tentu tidak semua orang mempunyai kafaah, mempunyai kesiapan, mempunyai mental untuk selalu melakukan penelitian ilmiah. Ya, kalau orang tani silahkan konsentrasi di pertanian, tapi ketika orang-orang di situ sudah
dihibahkan untuk melakukan penelitian ilmiah katakanlah sebagai seorang saintis, ya dia harus konsentrasi di saintis. Kalau sekarang ini ternyata penelitian ilmiah di barat itu sampai 4% dari dana PBN. Kalau di Indonesia itu 0,28 kalau nggak salah. Sangat rendah, di bawah 1. Mereka udah 4%. Umat Islam dulu jor-joran untuk penelitian ilmiah dari dana wakaf semuanya itu bisa. Dan makanya jangan heran kalau umat Islam zaman dulu sangat maju. Karena mereka nyadar penelitian ilmiah itu wajib. Wajib. Bukan sunnah. Wajib. Fardu kifayah. Harus ada. Makanya dan mereka open mind. Nah, tidak semua orang itu bisa melakukan penelitian ilmiah. Maka ada syaratnya. Pertama adalah dzakaul fitrah. Orang yang memang cerdas, pandai, dan dia memang ingin ke sana. Yang kedua, al-adalah asyariyah wal fadilah al-ilmiyah. Orang yang punya etika, orang yang punya apa istilahnya itu amanah ilmiah. Nah, punya jiwa amanah ilmiah. Kalau itu penemuan orang lain tidak diklaim sebagai penemuannya sendiri. Ya kalau orang lain ya orang lain. Kalau dia gitu. Kalau dia melengkapi ya dia melengkapi. Jadi dia sampaikan apa adanya. Maka disebutkan al-fadilah al-ilmiyah. Al-fadilah al-ilmiyah, punya jiwa amanah ilmiah. Dan itu telah dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Yang ketiga wa khuluqiyah, dan juga punya etika. Etika itu terkait etika riset, etika semacam lah. Faqad saddan nasa 'anil babil ladzi ta'syar'u minhu an-nasa ila ma'rifatillah wa huwa babun nadhari al-mu'atti ila ma'rifati haqqul ma'rifah wa dzalika ghayatul jahli wal bu'di anillah. Ada orang-orang yang kadang menentang terhadap berbagai macam penelitian ilmiah. Pada sesungguhnya penelitian ilmiah itu diwajibkan, diharuskan oleh hukum syariah. Wajib kifayah. Dan itu juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya bab ilmu bagian depan. Itu juga mengatakan bahwasanya belajar ilmu saintis, belajar ilmu falak, belajar ilmu astronomi dan lain sebagainya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya juga mengatakan wajib kifayah. Sama. Termasuk Ibnu Rus juga sama mengatakan itu hukumnya wajib. Orang-orang yang menentang, yang sedikit-sedikit mengatakan bahwasanya ilmu non muslim itu bid'ah, kafir, tidak perlu, menurut Imam Ibnu Rus, wadzalika ghayatul jahli, itu orang yang sangat bodoh. Keras sekali Ibnu Rus menggunakan bahasanya. Wal bu'di anillah, orang mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah jelas memerintahkan kita open mind. Memerintahkan kita untuk selalu mencari ilmu dari manapun datangnya. Tapi kemudian ada orang-orang yang dikit-dikit mengatakan apa yang datang dari barat kok bid'ah, dianggap menyerupai orang kafir dan lain sebagainya. Maka itu sesungguhnya dia itu menghalangi kita untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Karena sesungguhnya bagi umat Islam, penelitian ilmiah itu bukan tujuan utama, tetapi tujuan utamanya sesungguhnya adalah supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan bahwasanya orang yang paling khusyuk, paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Inna Allah min ibadihi al-ulama'u. Jadi orang yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama di sini bukan hanya ulama agama, tetapi termasuk di dalamnya para saintis, termasuk di dalamnya para cendekiawan, para intelektual. Mereka ketika mengetahui rahasia alam, mereka akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang pada dasarnya penelitian ilmiah yang dilakukan umat Islam itu sejak awal didasari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Artinya ketika saya meneliti itu, saya sungguh ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia menemukan sesuatu, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru ingkar. Karena ilmu itu bukan untuk ilmu. Ilmu itu ada etikanya, dan ilmu itu untuk kemaslahatan umat manusia. Beda dengan apa yang berkembang di barat saat ini, ilmu hanya diperuntukkan untuk ilmu saja, sehingga mereka menciptakan berbagai macam senjata. Tetapi kemudian senjata-senjata itu digunakan untuk
menghancurkan Irak, untuk menghancurkan Suriah, untuk menghancurkan Afghanistan, untuk membantai suku aborigin di sana di Australia dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu bukan untuk mengenal Allah jadinya, tetapi ilmu hanya untuk ilmu saja. Akhirnya ilmu tidak memberikan manfaat bagi umat manusia, tapi justru membuat manusia itu ingkar Tuhan dan menghancurkan umat manusia. Bukan hanya di dalam sains, tetapi juga berkembang dalam ilmu ekonomi, di mana mereka itu yang dipikirkan adalah materi, sehingga muncul paham materialisme seperti yang dikembangkan oleh para filosof Barat. Semuanya materi. John Dewey, dalam Rousseau dan sebagainya, para filosof Barat, istilahnya itu para filosof gendeng, istilahnya itu, karena mereka yang dipikirkan hanya materi saja. Tak mengapa mereka itu menghancurkan Irak demi mendapatkan minyak. Tak mengapa mereka membantai orang yang ada di Afghanistan hanya untuk mendapatkan minyak yang ada di Laut Kaspia dan lain sebagainya. Yang namanya monopoli perdagangan, yang namanya macam-macam lah. Karena tujuan utama adalah mendapatkan materi uang, karena bagi mereka kehidupan itu hanya ada di dunia. Setelah mati maka sudah selesai hidup. Beda dengan umat Islam, hidup ini sekadar sebagai sarana kita untuk mencari bekal menuju alam akhirat. Maka di dunia digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah, termasuk bagian dari ibadah adalah melakukan penelitian ilmiah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, harapannya sebenarnya hari ini terakhir terkait dengan bab nazar, tetapi ternyata belum selesai, masih ada surutun nadhari. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita lanjut dengan dialog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Wahyudi atas materi yang telah diberikan. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang kurang jelas terkait materi pada malam hari ini, silakan bisa bertanya secara langsung atau bisa dari kolom chat. Baik Ustadz, kalau semisal belum ada yang bertanya, oh ada yang bertanya nih Ustadz, dari Pak Sufyan. Mohon izin bertanya, berarti fatwa tentang perkembangan teknologi senantiasa bisa berubah, misal fatwa mengenai kripto. Terkait kripto ini terkait persoalan-persoalan yang baru. Ini selama ada regulasi yang jelas dari pemerintah, maka silahkan digunakan. Tetapi ketika tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah atau pemerintah melarang, maka jangan digunakan karena itu sangat berbahaya. Tidak ada ketika Anda merugi atau ditipu atau apa, tidak ada aturan dari pemerintah, maka ikutin pemerintah. Kalau belum ada regulasi, nggak usah digunakan. Termasuk kripto, itu aja. Wallahu a'lam.
Silakan jika ada yang lain. Kalau mau katanya ngejenguk di sini. Ada kan? Silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah ada pertanyaan yang lain? Di kolom chat ada satu. Ini Ustadz ada satu dari Pak Yogi. Assalamualaikum. Izin bertanya, berkaitan dengan hadis, sebaik-baik umat adalah yang mengajarkan Al-Quran. Jika disandingkan dengan mengajarkan ilmu alam, gimana pahalanya Pak Ustadz? Terkait sebaik-baik umat itu kan banyak hadis. Ada yang alam terkait dengan Quran, atau ada lagi yang khairun nasi anfa'uhum linnas dan lain sebagainya. Anfa'uhum linnas itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat itu apa? Ya apa saja, termasuk mengajarkan sains, ilmu pengetahuan, apalagi ilmu. Ilmu itu termasuk yang pahalanya tidak akan terputus. Ilmu yang bermanfaat. Ketika anak Adam meninggal dunia, di zaman Ibnu Adam ingkota amal ilm min thalathin. Salah satunya itu apa? Ilmu yang tafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu pengetahuan apapun, biologi, fisika, kimia, itu luar biasa. Saya kadang mengandai-andai. Andai kata yang menemukan lampu itu umat Islam, tentu pahalanya luar biasa besarnya, karena setiap orang sekarang ini pasti butuh lampu. Andai yang menemukan mobil itu umat Islam, itu pahalanya luar biasa. Itu amal jariah sekali itu. Andai yang menemukan pesawat umat Islam, kayak Habibie itu pahalanya besar itu. Karena teori-teori dia banyak dipakai di dunia kedirgantaran. Meskipun beliau sudah nggak ada, tetapi ilmunya yung tafakbi, bermanfaat bagi umat manusia. Jadi jangan dipahami yung tafakbi bermanfaat itu hanya ilmu agama. Ilmu umum juga sama. Sains juga sama. Ilmu alam juga sama. Ilmu apapun. Selama dia itu memberikan manfaat bagi umat Islam, pahalanya akan mengalir. Kalau andai kata yang menemukan Facebook, WhatsApp, sehingga itu umat Islam, kemudian dia bisa meng-create mana yang baik-baik, yang nggak baik itu bisa di-delete semua, gitu kan? Tentu pahalanya juga sangat besar. Intinya ilmu yang tafa'u bihi itu terkait dengan semua cabang ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya Quran ya, karena hadisnya juga banyak terkait hal-hal terbaik, termasuk juga anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah dengan memberikan ilmu pengetahuan yang itu pahalanya akan selalu mengalir sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Mohon izin Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Fauzan Al-Khairi. Apakah metaverse bakalan 100% menciptakan penegasan kapitalisme? Soal metaverse ini, ya sebenarnya malah anak saya yang sudah pernah nyoba, katanya baru pakai langsung pusing, lihat macam-macam langsung pusing. Saya masih belum pernah nyoba metaverse. Intinya bahwasanya yang namanya teknologi itu kan bisa bermanfaat, bisa tidak, tergantung penggunanya. Ya kayak Facebook lah, Facebook itu kan bisa bermanfaat, bisa enggak, tergantung penggunanya. Metaverse itu nanti juga akan bisa bermanfaat. Loh gimana? Orang Saudi sudah mulai mencoba untuk menggunakan pelajaran manasik haji menggunakan metaverse kan biar kelihatan nyata gitu kan. Ya silakan saja gitu kan. Jadi tapi juga nanti bisa jual beli, bisa apa, hukumnya bagaimana tergantung perkembangan nanti kita akan lihat, karena ini masih baru. Dan intinya sesuatu yang kalau baru itu, kalau dia membawa manfaat bagi umat manusia, standarnya itu aja. Segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia itu baik, dan itu bagian dari ajaran Islam. Tetapi ketika sesuatu itu membuat mudarat bagi umat manusia, maka itu bukan dari ajaran Islam. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam bukunya I'lamul Muwaqqi'in. Jadi standar hukum syariat itu adalah maslahat. Seberapa banyakkah maslahat yang bisa kita ambil? Metaverse itu kalau saya lihat sampai saat ini ya tergantung penggunanya lah. Kalau digunakan untuk yang hal-hal yang tidak bermanfaat ya mudarat. Tapi kalau untuk
kalau digunakan untuk hal-hal yang baik ya bermanfaat. Sama dengan Facebook, sama dengan WhatsApp. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, ya itu baik. Tetapi kalau kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya itu ya tidak baik. Apakah itu bagian dari kapitalisme? Ya itu ya dilalai itu yang menemukan selalu orang Barat ya kayak gitu. Yang jelas yang untung yang menemukan metaverse yang mestinya akan untung besar yang pasti. Adapun nantinya jika nanti di dalamnya itu ada transaksi ekonomi apa macam-macam ya itu tergantung penggunanya masing-masing. Seperti halnya YouTube lah. YouTube yang menemukan tentu kaya raya, tetapi kan pengguna YouTube kan macam-macam. Bahkan sekarang banyak kalangan muda yang sukses dari YouTube karena menjadi YouTuber. Ya sah-sah saja kan. Dia memanfaatkan YouTube kemudian dia sukses jadi orang kaya. Sama dengan metaverse, sekiranya nanti bisa dimanfaatkan untuk dia berbisnis, dia melakukan niaga di sana dan menguntungkan dia, niaga yang halal, ya nggak ada masalah. Tetapi ketika digunakan untuk hal-hal yang mudarat, maka itu menjadi haram. Intinya terkait metaverse itu bergantung kepada pengguna. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada yang bertanya melalui DM, direct message. Ini pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan sikap objektif dalam ilmu pengetahuan? Atau jujur secara intelektual? Karena kadang orang hanya menerima pendapat dari kelompoknya saja, sementara ada pendapat yang benar dari kelompok lain. Jadi ada standar penelitian ilmiah. Kalau zaman modern orang-orang yang sudah S1, S2, S3 biasanya pasti diajarkan itu. Karena ketika menulis disertasi, menulis tesis itu kan ada standar penelitian ilmiah. Sehingga kita wajib menisbatkan ilmu kepada yang menemukan. Kita disuruh nyari kan mana kira-kira ini sudah ditemukan, ini sudah ditemukan. Cuman ini yang belum dibahas, maka kita akan membahas sesuatu yang belum dibahas. Yaitu kita ikuti aja standar penelitian ilmiah. Ketika kita mengikuti itu, maka insya Allah kita objektif. Tetapi yang biasanya yang subjektif itu, yang sering banyak subjektif itu ketika terkait dengan ilmu-ilmu yang dia itu disebutkan sebenarnya di sini di apa namanya di bab yang akan datang. Jadi ketika kita punya ego, kita sudah punya pendapat dulu, pasti akan subjektif. Dan itu tidak diperkenankan di dalam penelitian ilmiah. Makanya penelitian ilmiah itu sudah kita punya ini dulu, reng-rengan, tetapi kita belum bisa menyimpulkan. Kesimpulannya itu apa ya? Kesimpulannya terakhir ketika sudah menemukan, meneliti, baru kesimpulan terakhir, ya itulah penelitian ilmiah yang kita hasilkan dan insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita melihat kepada ilmu ulama kita terdahulu, sesungguhnya ulama kita terdahulu juga sudah memberikan rambu-rambu bagaimana supaya kita melakukan atau dapat melakukan penelitian ilmiah secara objektif. Contoh di dalam usul fikih. Usul fikih itu sudah ada kaidah-kaidah yang sangat rapi. Sehingga ketika suatu pendapat itu muncul, itu bisa diteliti. Oh ini berdasarkan ini, pantas makanya menjadi seperti ini. Maka para ulama itu, sebagian ulama mengatakan, talfik di dalam ilmu fikih itu tidak diperkenankan. Talfik itu apa? Talfik itu mencampur adukkan antar madhab. Kenapa kok tidak diperkenankan? Tidak diperkenankan karena itu merusak penelitian ilmiah, mengacaukan sistem penelitian ilmiah. Kok bisa? Ya bisa. Ketika Imam Syafi'iyah mengatakan bahwasanya wudhu untuk kepala itu sebagian, itu karena berdasarkan pemahaman dia bahwa wamsobi ru'usikum itu litab'id, bukan liltisaq. Jadi dipertanggungjawabkannya di litab'id. Kalau kemudian di satu sisi mengambil Syafi'i, satu sisi mengambil Hanafi, satu sisi mengambil Hambali, maka tidak ada metodologi yang digunakan. Syafi'i ketika beristihad itu menggunakan metodologi yang jelas digunakan oleh Syafi'i. Hanafi menggunakan usul fikih yang digunakan oleh Hanafi. Maliki menggunakan usul fikih Maliki. Jadi jelas standar ilmiahnya itu. Tetapi ketika kita mengambil berbagai pendapat campur aduk, akhirnya susah kita mempertanggungjawabkan metodologi yang Anda gunakan apa. Pakai metodologinya Syafi'i atau Hanafi atau Maliki. Nah, ini makanya sebagian ulama mengatakan talfik itu tidak diperkenankan karena mengacaukan penelitian ilmiah, mempertanggungjawabkannya itu susah. Nah, tuh. Kemudian selain kita harus mengetahui metodologi ya. Ketika tidak objektif ya harus mengetahui metodologi penelitian itu sendiri. Kalau kita seorang usuli atau fuqaha ya harus tahu usul fikih. Kalau kita nggak tahu usul fikih kok bersihhat ya pasti akan kacau.
seorang ulama kalam juga harus tahu sistem ijtihadnya para mutakalim. Kalau dia nggak paham ya kacau pasti. Yang muncul adalah ego. Ketika kita sudah muncul ego, dia persepsi bahwa ini hasilnya seperti ini, yang ngeyel. Hatta andai pun kita disuguhkan terhadap pendapat lain yang berbeda, yang itu sebenarnya benar, ya kita ngeyel. Kenapa? Karena kita hanya mengedepankan ego dan tidak dilandasi oleh step-step atau cara-cara di dalam penelitian ilmiah. Maka penelitian ilmiah itu sangat penting. Metodologi itu sangat penting. Umat Islam dulu itu kalau tidak meneliti itu selalu mengedepankan metodologi. Maka dalam fikih ada usul fikih, dalam tafsir ada ulumul Quran, dalam hadis ada ulumul hadis. Bahkan di dalam filsafat pun ketika Ibnu Taimiyah hendak mengkritik filsafatnya Imam Ghazali ataupun filsafatnya Ibnu Sina, itu membuat metodologi kritik dulu, yaitu apa? Ar-raddu ala mantikin, kritik terhadap orang-orang ahli mantik atau naqdul mantik, hancurnya ilmu mantik. Dari situ kemudian dia merumuskan ilmu mantik yang menurutnya lebih sesuai, yang digunakan untuk menjadikan bahan kritikan terhadap pemikirannya Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Jadi metodologi harus jelas dulu. Selama kita tidak jelas metodologinya, pasti akan kacau. Maka syarat objektif harus jelas metodologi penelitiannya. Kalau Anda menulis disertasi, tesis itu pasti diajarkan tuh. Harus jelas menggunakan metodologi apa ketika Anda hendak melakukan penelitian. Jika tanpa ada metodologi yang dikuasai, hampir dipastikan nanti ujung-ujungnya ya dikasih pendapat yang berbeda, langsung itu salah, itu kafir, itu bid'ah dan sebagainya. Maka inilah pentingnya metodologi penelitian itu, dan itu sudah dicontohkan oleh para ulama kita. Bahkan Ibnu Khaldun, salah seorang sejarawan yang sangat terkenal, ketika hendak menulis buku Tarikh Ibnu Khaldun yang sangat besar itu, menulis buku dulu sebagai pengantar metodologi ilmiahnya. Apa itu? Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kalau Anda membaca buku hadisnya Imam Bukhari, sebelum ada penelitian ilmiahnya itu, membuat metodologi dulu di muqaddimahnya, standarnya sahih atau enggak itu kayak apa? Yaitu ada di muqaddimahnya Imam Bukhari. Jadi jelas metodologinya. Tanpa metodologi pasti kacau. Ulama kita ada mencontohkan. Maka kita harus mengajarkan warisan-warisan ulama kita itu terkait dengan metodologi penelitian, supaya hasil yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kita tidak terjerumus kepada sikap ego dan subjektif, sehingga hasilnya menjadi hasil yang objektif. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Anissa. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, umat Islam yang menuntut ilmu diprioritaskan kepada laki-laki. Bagaimana dengan pemahaman di masyarakat bahwa sebaik-baiknya wanita di rumah, sehingga justru banyak perempuan non-muslim menjadi cendekia. Selain itu, wanita terkendala dengan izin suami, pandangan masyarakat, dan lain-lain. Sedemikian dibatasinyakah wanita muslim menuntut ilmu? Mohon pencerahan. Itu pertanyaan pertama Ustadz. Pertanyaan keduanya, banyak ilmu dari dunia barat berisikan substansi yang bertentangan dengan ketentuan Islam, seperti ekonomi dan perbankan barat dan syariah. Bagaimana pandangan Ustadz dan bagaimana muslim bersikap dengan kondisi tersebut? Terima kasih. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Muslim itu umum, termasuk wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, itu semuanya. Ketika alam adam al-asma, Allah mengajarkan ilmu pengetahuan, itu juga umum sifatnya. Maka salah seorang intelektual kenamaan pada zaman sahabat diantaranya siapa? Aisyah, dosennya para sahabat itu, termasuk perawi hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Itu siapa? Diantaranya Aisyah, ibunda Aisyah, luar biasa. Dan banyak para sahabat yang pinter-pinter, Sofia dan lain sebagainya. Bahkan salah satu gurunya Imam Syafi'i itu juga perempuan. Jadi jangan dikira kalau Anda membuka lembaran klasik, Anda akan banyak menemukan terkait dengan para wanita-wanita yang mereka itu adalah luar biasa, pakar terhadap berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, dan itu juga dicontohkan oleh para sahabat. Kalau ada yang mengatakan orang perempuan nggak usah belajar, ini tidak ada tuntunannya. Yang jelas di dalam hadis dari Talabul Ilmi Fardhu,
menuntut ilmu itu wajib. Wajib itu bagi siapa? Laki-laki dan untuk perempuan. Yusuf Qaradawi sudah menulis satu buku khusus tentang ilmu pengetahuan. Judulnya saya agak lupa. Kalau tak salah itu Al-Ilmu atau apa itu. Itu yang membahas panjang lebar terkait dengan kewajiban menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan beserta contoh-contohnya. Abbas Mahmud Aqad, salah seorang filsuf Mesir tahun 40-an. Beliau juga menulis sebuah buku yang sangat terkenal judulnya Thalabul Ilmi Faridah wa Darurah. Menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib dan darurat, dan itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya di bab depan tentang bab ilmu juga menyebutkan tentang ilmu yang fardu dan fardu kifayah, dan itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang disebutkan di situ ini khusus laki-laki, perempuan cukup di rumah, tidak ada. Karena memang di dalam sejarah umat Islam klasik juga banyak para ilmuwan perempuan termasuk para sahabat, bahkan Ibunda Aisyah sendiri itu dosennya para sahabat. Ya, para sahabat itu kalau mau tanya ya ke Ibunda Aisyah, sedikit itu Ibunda Aisyah kan, itu jangan dilupakan. Bahkan Ibunda Aisyah itu kan kita katanya harus di rumah terus, enggak juga. Waktu perang Siffin malah angkat senjata, istilahnya kan, ikut menentang Imam Ali dalam perpolitikan waktu itu. Nah ini jadi kalau kita lihat zaman dulu itu juga umat Islam itu kemana-mana. Kalau Anda lihat Rufaidah itu seorang sahabiat. Dia itu seorang dokter sahabiat. Jadi kalau terjadi perang sering ikut. Tugasnya apa? Mengobati orang yang sakit, yang luka-luka. Siapa? Rufaidah. Ini sangat terkenal sekali dalam sejarah Islam, dalam sejarah perang dari masa sahabat itu. Nah ini kan perlu kita contoh. Sehingga orang-orang yang mengatakan bahwasanya wanita itu hanya di rumah, enggak juga. Rufaidah itu kemana-mana ikut perang. Bahkan ada suatu perang, saya agak lupa, waktu melawan Syam, waktu melawan Romawi, waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu ada pasukan khusus perempuan. Perempuan semua. Itu sampai mereka ditawan dan bisa meloloskan diri, itu perempuan semua. Itu waktu zaman Umar bin Khattab, waktu jenderalnya itu Khalid bin Walid, salah satu batalionnya itu terdiri dari para perempuan. Luar biasa kan? Ada sebuah buku yang sangat bagus, 4 jilid, yang ditulis, saya nggak lupa penulisnya, tetapi judulnya Huriyatul Mar'ah fi Asris Sahabah. Kalau kita terjemahkan menjadi emansipasi, gerakan emansipasi di masa para sahabat. Khusus membahas tentang peran wanita di masa sahabat. Buku ini tebalnya berapa? 4 jilid besar. Satu jilidnya kisaran 200-300 halaman. Jadi ditulis 4 jilid. Khusus membahas tentang para pioner-pioner, para ulama, para saintis, para peran-peran wanita di zaman para sahabat. Itu sangat bagus dan itu bisa dijadikan sebagai rujukan kita untuk melihat sejauh mana para peran perempuan pada zaman sahabat. Sehingga mereka yang mengatakan perempuan cukup hanya di dapur, kasur, dan sumur saja, itu perlu dikoreksi dan itu tidak ada teladan dari para sahabat. Justru para sahabat itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para wanita. Umar bin Khattab itu pernah ceramah di masjid. Untuk menghimbau kepada wanita itu untuk menurunkan harga mahar. Tiba-tiba ada seorang wanita berdiri menghunus pedang. Kan ini bawa pedang nih. Bawa pedang langsung mengatakan, "Wahai Umar, soal mahar itu urusan kami, bukan urusan kamu. Kamu itu urusannya nggak gitu, bukan ke sana." Diingatkan Umar dengan apa? Dengan pedangnya seorang wanita. Artinya apa? Zaman dulu ketika di masjid, perempuan juga ikut ke masjid. Malah bawa pedang ini. Maka kemudian Umar mengatakan, "Asabatil mar'ah wa akhta Umar." Oh, Anda benar. Umar salah. Soal mahar urusan kamu. Dan saya minta maaf. Kan seperti itu. Dibenar karena siapa? Oleh sahabiat, oleh seorang perempuan. Itu. Jadi luar biasa. Kalau kita bongkar lagi sejarah perempuan di zaman Nabi, kita akan ketemukan cerita-cerita yang luar biasa, yang jadi dokter, yang jadi politisi, yang ke medan perang dan lain sebagainya. Bahkan ada wanita yang waktu itu zaman Umar juga
dilarang ikut perang, dia udah saya pokoknya mau perang, ngeyel, ikut perang juga sampai ada batalion perempuan itu. Oke, terkait dengan ilmu pengetahuan yang dari non muslim, sudah saya sampaikan tadi pernyataan Ibnu Rus yang mengatakan ketika kita menghadapi berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dari non muslim, maka ilmu pengetahuan itu yang pertama kita terima, yang kedua kita seleksi mana kiranya yang sesuai dengan norma-norma Islam. Ketika tidak sesuai, ya kita coret. Yang sesuai kita terima. Yang ketiga, bukan hanya itu, kita kembangkan. Makanya Ibnu Rus mengatakan, syakarnahu, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada mereka yang menemukan ilmu pengetahuan tersebut. Tapi ketika ilmu pengetahuan itu ada yang tidak sesuai, ya adarnahu, ya kita maafkan, kita maklumi. Kenapa? Ya karena mereka bukan umat Islam. Katakanlah tentang ekonomi kapitalis, ya kemudian menghalalkan riba, yang macam-macam. Ya itu kan yang menemukan mereka. Ya adarnahu, ya kita maklumilah. Tetapi bukan kemudian kita itu terima apa adanya. Kita seleksi mana kira-kira ekonomi Islam, ekonomi kontemporer yang sesuai dengan Islam kita terima, yang tidak sesuai kita coret. Kan seperti itu. Sama dengan hal yang lain. Maka belakangan muncul yang namanya Islamisasi ilmu pengetahuan, triple IT atau Alamiyatul Ma'rifah, ya kan ada triple IT, ada di Washington DC. Di Jakarta juga ada cabangnya, di Kairo juga ada cabangnya, di berbagai macam negara ada cabangnya. Kemudian di Malaysia sendiri muncul yang salah seorang intelektual muslim ternama, kok lupa saya, terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Siapa namanya? Saya lupa. Gurunya INSIS, orang-orang INSIS yang membuat majalah di Indonesia itu kan dari sana, dari. Kemudian kita sendiri Muhammadiyah punya Kiai Gus Pur yang mendirikan Tren Sains. Tujuannya apa? Untuk islamisasi ilmu pengetahuan. Artinya ketika ilmu pengetahuan itu sudah sesuai, oke, kita terima. Tetapi ketika tidak sesuai, kita coret. Di dalam islamisasi pengetahuan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan epistemologi. Epistemologinya gimana? Artinya epistemologi barat itu materialis. Sementara epistemologi kita itu robbani. Artinya ketika kita hendak meneliti, kita sudah merasa bahwa ilmu itu datang dari Allah. Dan saya ketika belajar karena Allah. Dan ilmu itu untuk umat manusia supaya saya mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Sementara orang barat, epistemologi, ilmu materialistis, apapun yang materi, belajar untuk materi, maka muncul semacam teori-teori Darwin. Kalau manusia itu berasal dari kera, kemudian muncul teori teori alam. Siapa yang kuat maka dia akan menang. Seperti yang berlangsung saat ini. Siapa yang kuat, Amerika sekutunya, ya itu yang menang. Cina, itu yang menang. Kita sebagai yang kalah, ya udahlah. Kemudian muncul orang-orang seperti siapa namanya? Kok jadi lupa saya. John Dewey yang pragmatis. Yang penting yang membuat saya masalah bagi saya, memberikan manfaat bagi saya terima. Yang enggak, ya enggak. Akhirnya munculnya adalah individualisme. Itu kan filsafat barat semua tuh. John Dewey, kemudian yang yang dari Jepang itu Fukuyama yang mengatakan bahwasanya dunia telah berakhir. Karena yang menang adalah barat. Liberalisme sekuler itu yang menang, lainnya minggir. Nah, itu Fukuyama kan ngomong seperti itu. Muncul orang juga seperti Huntington dengan peradaban Barat yang akan berbenturan dengan peradaban Islam atau dengan peradaban Latin atau dengan peradaban Cina. Kita nggak kenal namanya itu benturan peradaban, karena antar peradaban sesungguhnya itu lita'arofu, untuk saling mengenal. Manusia diciptakan tuh untuk saling kenal mengenal. Maka ketika umat Islam jaya, umat Islam menang, itu tidak membentur-benturkan antar peradaban, semua diterima, semua diberikan. Maka luar biasa umat Islam zaman Abbasiyah itu memberikan rahmatan lil alamin. Bahkan rahmatnya itu bukan hanya untuk manusia, untuk alam. Artinya apa? Ketika umat Islam itu jaya, dia memikirkan dirinya, memikirkan manusia, tetapi juga memikirkan lingkungan, memikirkan alam. Sampai menyembelih pun nggak boleh kita nyembelih pakai pisau yang nggak tajam. Untuk ketul, nggak berdosa, kita harus tajam dulu kalau menyembelih. Kenapa? Rahmat kepada hewan. Itu dari sisi epistem, kemudian dari sisi ontologi, dari sisi wujud.
ilmu wujudnya, filsafat wujud. Itu di ilmu kalam biasanya kalau terkait ontologi itu masuk bab awal, bab 1, ontologi. Yang ketiga itu aksiologi, etika ilmu. Etika ilmunya bagaimana? Sehingga kita belajar itu, kita mencari ilmu pengetahuan itu ada etikanya, ada akhlaknya, bukan kemudian menciptakan sesuatu yang menghancurkan umat manusia tanpa ilmu, membuat penelitian ilmiah katakanlah tentang cloning. Yang di cloning siapa? Manusia. Enggak boleh manusia kalau di cloning. Itu sudah bertentangan dengan etika ilmu pengetahuan. Maka bukan hanya islamisasi itu ya, kita harus melihat dari sisi epistemologinya, aksiologinya, kemudian juga metodologinya dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kesatuan, dan itu yang dicoba untuk dikembangkan oleh para ilmuwan kita yang berada di Triple IT. Itu mereka mencoba untuk islamisasi ilmu pengetahuan sehingga berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang datang dari barat tidak kita terima mentah-mentah, namun bisa kita seleksi lagi, kita koreksi lagi, mana yang sesuai dengan norma dan nilai Islam. Syakarnahu, kita berterima kasih, istilah penerus. Kita berterima kasih kepada mereka. Tetapi yang tidak sesuai ya adarnahu. Kalau tidak sesuai dengan Islam ya kita maafkan, ya, karena mereka bukan Islam. Namun tidak kemudian kita membebek, menerima apa adanya, tetapi kita harus kritis terhadap berbagai macam cabang ilmu yang bukan dari Islam. Dan yang ketiga adalah seperti yang dikatakan Ibnu Rus, kita harus mengembangkan, karena ilmu itu tidak pernah sampai titik akhir. Selama manusia ada, maka ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Pesan Ibnu Rus, kita harus selalu memulai kreasi, bukan sekedar menerima, tetapi juga bisa menciptakan terhadap hal-hal baru, bisa berkreasi, berkreatif, dan berusaha untuk berkembang, mengembangkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini dari Amin Awad, dari Pak Amin Awad. Assalamualaikum Ustadz. Sekarang mendekati Ramadan, bagaimana pandangan Ustadz tentang penentuan awal bulan menggunakan metode hisab? Menurut pengguna metode hisab, hitungan mereka sudah sangat akurat, jadi tidak perlu menggunakan ruqyat. Apakah ruqyat atau hisab yang lebih ilmiah? Jazakallahu khairan Ustadz. Dalam hadis dikatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum fakdurulah. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya Idul Fitri, maka karena melihat hilal. Kalau ghamma 'alaikum, kalau terjadi awan mendung, maka fakdurulah, maka ukurlah, maksudnya dengan ilmu hisab. Atau dalam hadis lain, fakmilu iddata sya'bani talatina yauman. Kalau nggak bisa ilmu hisab, cukuplah dengan melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya apa? Bahwasanya terkait ru'yah atau hisab ini itu terkait dengan pemahaman ulama dengan hadis ini, sumu li ru'yatihi. Apakah ru'yah itu bagian dari ibadah ataukah ia sekadar sarana untuk mengetahui awal bulan? Bagi yang mengatakan bahwasanya sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi itu bagian dari ibadah, maka harus melihat hadis ini apa adanya, menerima hadis ini apa adanya. Artinya tetap harus ru'yah. Karena di bagian dari ibadah, ya ikuti aja gitu. Tetapi Muhammadiyah memandang bahwasanya sumu li ru'yatihi ini sekedar sarana untuk mengetahui awal bulan, bukan bagian dari ibadah. Karena dia sekedar sarana, maka bisa diganti dengan sarana lain yang lebih kuat, yaitu apa? Hisab. Dan itu dibuktikan dengan hadis tersebut, fa in ghamma 'alaikum fakdurulah, maka ukurlah. Ukurlah di sini adalah maksudnya dengan ilmu hisab. Para ulama klasik sesungguhnya semua mazhab itu ada yang sependapat dengan hisab. Di antaranya adalah dalam mazhab Syafi'i itu Imam Subki mengatakan bahwasanya hisab itu lebih sifatnya qat'i, sifatnya pasti, hitung-hitungannya jelas. Karena hisab itu kapan purnama,
berapa menit, itu sudah bisa dihitung. Akan terjadi kapan itu sudah dihitung. Sholat itu kita sudah menggunakan ilmu hisab. Waktu sholat, kita tidak setiap pagi keluar, setiap duhur keluar, setiap asar keluar, melihat matahari. Enggak, tapi kita cukup dengan lihat tanggalan, cukup melihat jam. Nah, itu kita sesungguhnya menggunakan ilmu hisab. Karena perintah Rasul supaya kita itu menentukan waktu sholat dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hadis itu, yaitu fajar, sodik, kemudian kalau duhur matahari sudah tergelincir sedikit dan lain sebagainya, itu sekedar sarana, dan sarana itu bisa diganti dengan ilmu hisab. Jadi sesungguhnya ilmu hisab itu kita sudah real, sudah menggunakan setiap hari. Waktu sholat kita gunakan, waktu gerhana sudah kita gunakan, sehingga jauh-jauh hari sudah diumumkan supaya orang siap-siap untuk sholat gerhana. Itu tidak masalah. Kemudian Ibnu Qudamah ini Hambali. Kalau tadi Imam Subki itu Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah ini Hambali, dan beliau juga mengatakan hisab itu lebih kuat dibanding dengan ru'yah. Ala kulli hal, meskipun demikian, tetap kita hormati mereka yang berpedoman kepada ilmu, kepada ruqyah, karena mereka sebagian menganggap bahwasanya ru'yah itu bagian dari ibadah. Kalau di Indonesia sendiri sesungguhnya, baik NU, baik Muhammadiyah atau pemerintah, sesungguhnya menggunakan hisab. Cuman perbedaannya itu di standar. Kalau Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal, kalau pemerintah itu imkanur ru'yah juga hisab juga, kan imkanur ru'yah 2 derajat, atau sekarang dinaikkan ya 3 derajat. NU sendiri meskipun dia itu menggunakan ru'yah ya kan, tetapi kan menggunakan imkan ru'yah juga. Nah, artinya perbedaannya sebenarnya di standar aja. Standar hisabnya itu apa gitu. Kalau standar Muhammadiyah ya wujudul hilal, selama hilal sudah wujud meskipun kecil, ya itu sudah awal Ramadan atau awal Syawal. Tetapi ketika belum wujud ya enggak. Sementara bagi pemerintah ya enggak bisa, bukan masalah wujudnya, tapi apakah hilal itu sudah bisa nampak, bisa diru'yah atau enggak. Kalau kisaran bisa nampak ya berarti sudah berapa standarnya? 3. Padahal sesungguhnya kalau menurut para saintis, sesungguhnya hilal bisa diru'yah itu kisaran 6 derajat. Menurut Ibnu Taimiyah itu 6 atau 7 derajat. Baru bisa diru'yah oleh mata. Tetapi Kemenak turun menjadi 2 derajat. Muhammadiyah 0, sekian derajat. Itu hilal sudah wujud. Tapi intinya semuanya sungguh juga pakai hisab gitu ya. Tidak ru'yah murni. Kairo, Mesir sendiri juga menggunakan hisab, sehingga ketika kalau teorinya menggunakan ru'yah, tetapi prakteknya hisab. Sehingga saya pernah ikut juga ketika sidang isbat di Mesir itu, kita ke Helwan. Helwan itu nama tempat untuk observasi, karena sudah pasti setelah hisab itu hilal nggak wujud. Jadi mereka sudah duduk-duduk santai ngobrol, setelah maghrib baru nelpon ke Darul Ifta mengumumkan bahwasanya hilal tidak wujud. Nah, mereka nggak mengalukan observasi, nggak ru'yah, cuma ngobrol-ngobrol aja, karena secara hisab nggak wujud. Cuman kemudian untuk mengakomodir antara ru'yah dan hisab, ya strateginya mereka seperti itu. Nah, kalau kita Muhammadiyah jelas ya menggunakan hisab. Tapi intinya kita hormati Saudi lah ya, yang menggunakan ru'yah murni ya. Saudi itu ru'yah murni. Pokoknya kalau ada yang sudah mengatakan sudah bisa melihat ya terima, meskipun kadang hasilnya itu tidak sesuai. Kadang nggak sesuai dengan hisab. Tahu sesuai atau enggak? Nah, nanti ketika tanggal 15. Kalau tanggal 15 itu purnama, sudah purnama atau enggak? Kalau ternyata mestinya 15 sudah purnama, kalau ternyata belum, atau ternyata purnamanya tanggal 14, nah ini pasti ada masalah di penentuan awal bulannya itu. Pasti ada masalah. Karena bulan purnama itu nggak bisa bohong, ya kan? Nah, seperti itulah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Mohon izin Ustadz, ini kan sebenarnya ada masih beberapa pertanyaan lagi. Nanti kalau semisal teman-teman hadirin yang bertanya itu nanti direct message ke Instagram, lalu dari saya atau dari teman-teman standmu sampaikan ke Ustadz via WhatsApp, apakah tidak apa-apa Ustadz? Silakan, tidak ada masalah. Baik. Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 21.36 WIB, yang artinya telah melebihi dari jadwal kita. Mohon maaf kalau semisal pertanyaannya beberapa tidak bisa ditanyakan langsung di dalam forum ini. Bisa nanti kirim DM ke Instagram standmu, nanti dari teman-teman standmu akan meneruskan ke Ustadz Wahyudi
Lalu jawabannya nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Baik. Terima kasih Ustadz Wahyudi atas materi, atas dialognya. Jadi beberapa hal yang bisa kita dapat adalah selama manusia ini masih ada, maka ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Lalu thalabul ilmi itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Karena bagaimana kita mau membangun fondasi peradaban yang kuat apabila ada kesenjangan antara pria dan wanita dalam hal keilmuan. Karena seperti yang kita ketahui, madrasatul ula, ibu adalah madrasah di awal. Jadi tidak ada alasan untuk mengekang pendidikan dari perempuan. Terima kasih Ustadz Wahyudi. Apakah Ustadz berkenan untuk memberikan closing statement pada malam hari ini? Baik, terkait bab nadhar ini ternyata sudah 4 kali pertemuan ya. Saya harapannya hari ini selesai bab nadhar. Ternyata nggak kelar juga. Ini ke depan masih ada satu lagi terkait syarat nadhar, terkait syarat-syarat supaya kita itu ketika melakukan penelitian itu bisa objektif, tidak salah. Ini mudah-mudahan nanti terakhir, mudah-mudahan setelah itu kita akan menginjak yang baru. Cuma nanti mungkin setelah Ramadan kan ya. Ramadan mau lanjut atau libur? Saya ngikut. Kalau sekiranya mau lanjut ya silakan. Kalau mau libur juga silakan. Saya mengikut saja, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena sudah mau datang Ramadan juga. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah mudah-mudahan yang selama ini kita sampaikan semoga memberikan manfaat bagi saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah karena ini sudah setahun lebih ya. Alhamdulillah kita masih bisa berjalan dengan baik. Wallahu a'lam. Silahkan, kayaknya error nih. Baik, karena yang moderator kayaknya ini apa namanya ada masalah di koneksi. Pada prinsipnya saya mohon maaf lahir batin. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumil Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsiruna ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul haqqina ma syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nari wa la fa'ina sab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Ustaz. Sama Maaf Ustaz, tadi sinyalnya down kelimpan. masalah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz. Mohon undur diri dulu. Ya, Assalamualaikum. silakan. Mohon kami juga undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.